Baik, kita mulai. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Pak. Kita lanjutkan pembahasan kita. Ini adalah minggu terakhir ya untuk mata kuliah dasar pemulihan tanaman. Ya, pada minggu ini kita membahas tentang perlindungan dan pelepasan varietas serta produksi benih. Ini adalah bagian akhir ya dari kegiatan breeding atau pemulihan tanaman. Ya. Ada 3 subpokok bahasan sebagaimana tadi di judul. Yang pertama adalah perlindungan varietas tanaman, kemudian tata cara pelepasan varietas tanaman, dan terakhir adalah produksi benih bermutu. Jadi untuk produksi benih bermutu ini adalah sebagai pengantar saja dari hasil pemulihan yang kemudian nanti akan diproses atau diproduksi oleh teman-teman dari teknologi benih. Sehingga relevansi pokok bahasan ini berguna berhubungan dengan bagaimana hasil varietas itu dapat diterima oleh petani. Ya. Jadi pelepasan varietas itu melindungi petani, melindungi konsumen karena dari data-data dan informasi yang dilampirkan dalam SK pelepasan varietas itu menunjukkan deskripsi dan keunggulan dari varietas. Ada jaminan dari pemerintah bahwa demikian adanya deskripsi yang berhubungan dengan nama varietas tersebut. Sehingga ini menjadi penting bagi petani untuk mendapatkan informasi kira-kira varietas apa yang cocok untuk digunakan pada kondisi dan lingkungan budidaya di petani tersebut. Selain itu juga bagaimana agar varietas itu tidak disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab, sehingga ada mekanisme untuk melindungi hak pemulia melalui perlindungan varietas tanaman. Ini dalam rangka melindungi pemulia, melindungi produsen benih juga ya, pemulia ada di dalam itu saya kira. Dan dengan demikian berarti ada perlindungan terhadap konsumen, perlindungan terhadap petani, dan ada perlindungan terhadap pemulia dan produsen benih, yang kemudian juga bagaimana peran pemulia dalam industri benih, bahwa di industri benih yang ada saat ini di Indonesia biasanya ada divisi atau bagian R&D yang berhubungan dengan perakitan varietas. Jadi dengan demikian maka varietas-varietas yang diperjualbelikan itu merupakan hasil karya dari tim yang ada di dalam R&D tersebut, khususnya adalah bagian pemilihan. Nah, ini adalah regulasi bagaimana industri pemulihan tanaman. Ya, jadi mulai awal dari sumber daya genetik. Kalau dia sumber daya genetiknya varietas lokal, ya bisa saja mulai didaftarkan di Pusat Pelindungan Varietas Tanaman agar sumber daya genetik lokal itu bisa terdata di Kementerian Pertanian. Ya. Nah, kemudian dengan adanya pendataan tersebut, maka bisa diakses oleh banyak pihak, khususnya bagi pemulia, untuk kemudian dideskripsikan, kemudian digunakan untuk perluasan keragaman genetik melalui persilangan dan lain sebagainya, sehingga bisa dihasilkan varietas baru yang mempunyai potensi keunggulan yang lebih baik dibandingkan dengan varietas yang sudah ada. Jika itu dapat diperoleh, ya, maka
bisa paritas itu bisa dikomersialkan, yang kemudian diawali dengan pelepasan paritas dan menjadi paritas umum. Nah, setelah pelepasan paritas, ada deskripsi paritas, ya, apakah itu hortikultura, tanaman pangan, tanaman perkebunan, maka deskripsi itu yang digunakan oleh, ya, teman-teman teknologi benih untuk melakukan sertifikasi benih, yang kemudian dihasilkan benih bermutu. Nah, itu adalah jalur bagaimana pelepasan paritas itu merupakan bagian yang penting dalam menghasilkan benih bermutu. Nah, kemudian dari varietas baru itu juga dilakukan pendaftaran di Pusat Pelindungan Varietas Tanaman, pendaftaran nama, yang kemudian bisa minta perlindungan varietas. Ya, melalui pengujian tertentu, maka dihasilkanlah varietas yang dilindungi. Ya, varietas yang dilindungi. Nah, baik itu pelepasan varietas maupun perlindungan varietas ada dasar hukumnya. Jadi misalnya perlindungan varietas itu adalah Undang-Undang Nomor 29 tahun 2000. Pelepasan varietas itu adalah Undang-Undang Horti untuk tanaman hortikultura Nomor 13 tahun 2010 dan Undang-Undang SPPB yang berhubungan dengan budidaya berkelanjutan. Ya, itu Undang-Undang Nomor 22 tahun 2019. Bahwa paritas itu bisa dilepas jika ada keunggulan. Nah, untuk melihat keunggulan itu wajib adanya VCU testing, pengujian keunggulan, ya, value kalau DUS testing itu adalah different, unik dan stabil, sementara VCU testing itu berhubungan dengan keunggulan dan kemanfaatan bagi petani. Ya. Nah, kita bahas satu persatu dari dua kelompok itu, perlindungan varietas maupun pelepasan varietas. Ini adalah perlindungan varietas. Perlindungan varietas itu adalah perlindungan hak intelektual atas varietas baru. Hak intelektual berarti ini adalah bagian dari hak kekayaan intelektual setara dengan HKI yang lain. HKI yang lain itu adalah paten sederhana, hak cipta, kemudian indikasi geografis, ya, kemudian merek, gitu ya. Nah, itu setara, ya. Di mana hak perlindungan ini adalah menjamin adanya imbal balik komersial dari perakitan varietas, yang kemudian mendorong upaya perbaikan varietas secara terus-menerus karena ada imbal baliknya, dan varietas baru yang lebih unggul dan diterima pasar itu karena berhubungan dengan hak atas penggunaan varietas tersebut. Jadi terus diperbaiki sehingga semakin banyak digunakan oleh masyarakat, maka akan semakin banyak hak yang bisa diperoleh oleh pemulia atas varietas tersebut. Dengan demikian maka akhirnya adalah daya saing komoditas itu meningkat, kemudian produktivitas dan produksi meningkat, itu produksi sesuai pasar dan terjamin, dan kemudian pendapatan petani juga meningkat. Ini adalah dasar hukum. Saya katakan tadi Undang-Undang Nomor 29 tahun 2000 tentang perlindungan varietas tanaman. Kemudian ada Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2024, ya, turunan dari undang-undang tersebut, tentang syarat dan tata cara pengalihan PPT dan penggunaan varietas yang dilindungi oleh pemerintah. Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2012 tentang PNBP yang berlaku di Kementerian Pertanian, ya, pendapatan yang berhubungan dengan pengajuan perlindungan varietas. Kemudian Permentan Nomor 121 tahun 2013 tentang syarat dan tata cara permohonan dan pemberian hak PPT. Nah, dalam
peraturan-peraturan ini disebutkan bahwa pelindungan varietas tanam itu adalah pelindungan khusus yang diberikan negara terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui serangkaian kegiatan pemuliaan tanaman. Jadi perlindungan khusus diberikan oleh negara. Kalau ada permasalahan hukum, maka kita bisa menggunakan hak perlindungan melalui jalur hukum. Jadi dengan demikian hak PPT itu hak khusus yang diberikan negara kepada para pemulia dan atau pemegang hak PPT untuk menggunakan sendiri varietas hasil pemuliaannya atau memberikan persetujuan kepada orang lain atau badan hukum lain untuk menggunakannya selama waktu tertentu. Nah, dalam peraturan tersebut juga disebutkan apa itu varietas. Bisa kita acu juga, varietas itu adalah apa? Varietas adalah sekelompok tanaman dari suatu jenis atau spesies. Jenis itu adalah levelnya spesies. Yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan tanaman, daun, bunga, buah, biji, dan ekspresi karakteristik genotipe, atau kombinasi dari genotipe yang dapat dibedakan dari jenis atau spesies yang sama oleh sekurang-kurangnya satu sifat yang menentukan dan apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan. Jadi minimal satu sifat yang berbeda dari yang lainnya, kelompok yang lainnya, dan tentu ketika diperbanyak sifat itu tidak mengalami perubahan. Itu adalah varietas. Ya. Nah, kemudian ada istilah lain, varietas turunan esensial. Ini sangat penting saya kira, bahwa varietas turunan esensial itu berasal dari perakitan varietas asal yang telah mendapatkan hak pelindungan varietas atau sudah mendapatkan penamaan. Penting saya kira ini karena ini peraturan perundangan untuk mendapatkan nama agar kita bisa mengklaim hak terhadap varietas turunan esensial. Ya, jadi turunan esensial itu harus ya punya nama dulu di nama asalnya, gitu ya. Jadi varietas turunan esensial itu kalau kita menggunakan metode di mana mempertahankan ekspresi sifat-sifat penting dari varietas asal, tetapi dapat dibedakan secara jelas dengan varietas asalnya dari sifat-sifat yang timbul dari tindakan penurunan itu sendiri, pewarisan itu sendiri. Jadi misalnya varietas turunan esensial itu dihasilkan melalui rekayasa genetika. Hanya menyisipkan satu gen saja, satu sifat saja, yang lain sama. Maka perbedaan dengan varietas asalnya itu adalah akibat dari satu gen. Maka itu varietas turunan esensial. Varietas turunan esensial itu kalau berasal dari varietas asal yang komersial ada pemiliknya, maka perlu untuk mendapatkan izin penggunaannya, pemanfaatannya. Ya, karena ada yang punya. Kalau dia berasal dari varietas turunan esensial berasal dari varietas publik, maka bisa langsung kita gunakan. Nah, dalam peraturan juga ada ketentuan bahwa PPT itu meliputi varietas dari jenis atau spesies yang baru, unik, seragam, stabil, dan diberi nama. Jadi ada ketentuannya adalah apabila ada kebaruan, keunikan, keseragaman, dan kestabilan. 4 ini wajib ada. Jika salah satu tidak ada, maka hak tidak bisa diberikan, tidak bisa mendapatkan sertifikat perlindungan varietas. Harus baru, harus unik, seragam, stabil. Apa itu baru, unik, seragam, stabil? Nanti akan menjelaskan. Dan diberi nama. Mengenai bagaimana cara memberi nama, itu ada ketentuan sendiri. Apa itu baru? Baru itu apabila pada saat permohonan hak PPT pada tahun tersebut, bahan perbanyakan atau hasil panennya belum pernah diperdagangkan di Indonesia atau sudah diperdagangkan tidak lebih dari setahun. Jadi belum pernah diperdagangkan benihnya atau sudah diperdagangkan tidak lebih dari setahun kalau di dalam negeri. Kalau di luar negeri tidak lebih dari 4 tahun untuk tanaman semusim dan 6 tahun untuk tanaman tahunan. Ya. Nah, jadi itu disebut baru.
apakah memenuhi kriteria baru, maka ini harus dibuktikan. Ya, sekarang ini cepat sekali untuk mencari informasi melalui Google gitu ya, apakah tanaman ini sudah diperjualbelikan atau belum. Kemudian unik. Unik itu apabila varietas tersebut dapat dibedakan secara jelas dengan varietas lain yang keberadaannya sudah diketahui secara umum pada saat penerimaan permohonan hak PPT. Sudah diketahui secara umum itu bisa saja varietas yang sudah dilepas, sudah dilindungi, ada namanya, atau varietas lokal yang sudah diketahui. Unik itu harus ada bedanya dengan varietas tadi. Minimal satu karakter. Satu karakter yang jelas bedanya, maka disebut dengan varietas itu unik, lolos dalam hal pengujian keunikan. Seragam apabila varietas tersebut menunjukkan keseragaman untuk karakter yang diuji, yang ditunjukkan dengan keragaman yang di bawah ambang yang diizinkan sesuai dengan metode perbanyakannya. Ada jumlah tanaman yang berbeda itu maksimum berapa tanaman misalnya, ya berbeda. Itu disebut dengan seragam. Sementara stabil itu adalah suatu varietas dianggap stabil apabila sifat-sifatnya tidak mengalami perubahan setelah diperbanyak berulang, atau untuk yang diperbanyak dalam siklus perbanyak khusus tidak mengalami perubahan pada setiap akhir siklusnya. Artinya dia stabil kalau misalnya ternyata benihnya itu ketika ditanam lagi untuk benih yang sama, artinya kalau benih bersari bebas gitu ya, benih itu ditanam tidak ada perubahan. Kalau benih itu hibrida ditanam, benih hibrida yang sama ditanam bukan dilanjutkan ke F2-nya, masih tetap sama. Itu stabil, stabil generasi. Stabil di sini tidak berhubungan dengan lokasi, itu adalah yield stability. Artinya kalau ditanam di beberapa lokasi dia tetap sama, itu yield stability. Stabil di sini adalah generasi per generasi, dia tetap akan sama. Ada pertanyaan di sini, terutama yang berhubungan dengan baru, unik, seragam, stabil, yang kemudian disingkat dengan BUS. Kemudian, bagaimana prosedur pemohonan hak pelindungan varietas? Ya, ini adalah prosedurnya. Pemohon itu ada surat permohonan bermaterai, lampiran persyaratan, kemudian melalui loket PPTPP, pemeriksaan administratif, dapat perlindungan sementara. Nah, ini kalau secara offline. Saat ini sudah online, jadi akan dilihat. Kita tinggal upload secara online di sistem PPTPP lengkap, maka mendapatkan perlindungan sementara. Ya, kalau tidak lengkap dikembalikan. Ya. Nah, setelah mendapatkan perlindungan sementara ini ketiga, kemudian dilanjutkan dengan pengumuman selama 6 bulan. Ini poin 4 ini. Ya. Kalau ada sanggahan, ini baik kepada pemohon dikembalikan. Ada sanggahnya apa? Ini untuk meyakinkan bahwa varietas yang dihasilkan itu adalah bukan milik orang lain. Jadi kalau ada sanggahan akan dicek apakah betul ya, sesuai dengan sanggahan tersebut. Kemudian setelah 6 bulan, lalu dilakukan pengujian BUS tadi, baru unik seragam stabil di stasiunnya kementerian. Ada 2 stasiun, dataran tinggi di Lembang dan dataran rendah itu di Jawa Timur. Ya, Jawa Timur. Nah, setelah dilakukan uji BUS, ada sidang Komisi PPT untuk mendengarkan hasil pemeriksaan, mempelajari hasil pemeriksaan, dan kalau dia lulus, maka rekomendasi diterima atau ditolak. Jadi kalau lulus itu diterima, dapat sertifikat hak PPT. Kalau ditolak, maka pemohon harus memperbarui lagi apa kira-kira yang harus diperbaiki, apakah itu mengulang atau juga yang lainnya. Ya. Nah, jadi kemudian ketika itu diterima atau ditolak di sini, maka pemohon dapat melakukan banding. Ya. Banding itu bisa saja karena ada yang klaim atau sidang komisinya menolak,
lalu banding, atau diterima tapi ada orang lain yang mengklaim bahwa itu ini, maka ini komisi banding. Setelah komisi banding diterima atau ditolak, itu nanti akan ada hasil dari komisi banding. Nah, ini saya kira prosedur permohonan hak pelindungan. Ada pertanyaan? Kemudian berikutnya adalah pendaftaran varietas lokal dan hasil pembelian. Jadi ada istilah pendaftaran varietas di perlindungan varietas tanaman, ya, untuk mendaftarkan suatu varietas, ya, dalam rangka untuk mengumpulkan data mengenai varietas lokal, varietas yang sudah dilepas, atau varietas hasil pemulihan yang tidak dilepas. Jadi kalau berupa galur akan diberi nama, gitu ya, bisa didaftarkan di Pusat Pelindungan Varietas Tanaman. Dan data ini ada hubungan dengan hukum antara varietas yang bersangkutan dengan pemiliknya. Siapa pemilik varietas tersebut? Sehingga kalau ada hal-hal lain di kemudian hari, misalnya akan ada yang melakukan perakitan varietas esensial atau non esensial, maka pemilik ini bisa mengizinkan, bisa tidak mengizinkan atas hal tersebut. Jadi dengan demikian maka manfaat pendaftaran varietas itu yang pertama untuk melestarikan pelestarian plasmanufa karena ada namanya sebagai bahan utama pemulihan tanaman guna mendorong pertumbuhan industri perbenihan. Jadi nama varietas lokal itu ada sehingga bisa dilestarikan. Kemudian penting untuk mengumpulkan data varietas lokal dan hasil pemulihan pemerintah. Kita merasa mega diversity, kita merasa punya kekayaan sumber daya genetik yang besar, tetapi datanya kita lemah. Apakah penting untuk mendaftarkan varietas-varietas lokal atau hasil pemulihan agar terdata di kementerian? Yang berikutnya adalah memperjelas nama varietas. Sehingga kalau ada nama lain yang sebelumnya itu ada tapi tidak terdaftar, maka nama yang terdaftar itulah yang resmi. Kemudian memperjelas hubungan hukum antara varietas yang bersangkutan dengan pemiliknya atau penggunanya. Jelas siapa pemiliknya, apakah itu pemulianya atau pemerintah daerah. Dan yang terakhir adalah mendapatkan manfaat ekonomi apabila digunakan sebagai varietas turunan esensial jika dimohonkan hak PPT-nya. Jadi nanti ada hak bagi yang merakit, ya, varietas itu melalui varietas turunan esensial, maka ada hak varietas asalnya. Varietas asal itu yang sudah didaftarkan. Kalau belum didaftarkan maka tidak bisa kita mengklaim bahwa itu adalah hak kita. Nah, prosedur pendaftaran varietas itu sangat mudah. Varietas lokal oleh kepala daerah, varietas hasil pemulihan oleh pemulia, kemudian melampirkan atau mengisi form yang telah disediakan, melampirkan informasi-informasi penting, gambar utamanya, kemudian skema breedingnya, perakitan varietas, kemudian deskripsinya yang dilengkapi dengan informasi-informasi semua karakter yang ada, lalu kemudian diverifikasi oleh tim di PPTPP, dan jika diperlukan maka ada verifikasi lapak untuk cek apakah betul atau tidak. Jika tidak benar maka perlu dilengkapi atau belum lengkap. Jika lengkap maka akan mendapatkan tanda daftar. Nah, itu adalah pendaftaran varietas. Yang berikutnya adalah pelepasan varietas. Nah, ini dalam rangka penyediaan benih bermutu dengan jumlah cukup dan berkesinambungan. Ya, maka varietas unggul itu dilepas oleh kementerian. Jadi istilah varietas dilepas itu adalah untuk tanaman pangan dan perkebunan, didaftar untuk peredaran untuk tanaman hortikultura dan untuk tanaman hortikultura. Jadi ada sedikit beda istilah. Pelepasan varietas untuk pangan dan perkebunan,
didaftar untuk peredaran untuk tanaman hortikultura. Itu berdasarkan peraturan perundang berlaku bahwa semua varietas unggul hasil pemuliaan harus dilepas. Dan lagi pelepasan itu untuk tanaman pangan dan perkebunan dan harus didaftar untuk peredaran bagi tanaman hortikultura sebelum varietas itu diperdagangkan. Jadi ada kewajiban untuk melepas varietas atau mendaftarkan untuk peredaran. Varietas baru yang digunakan ini dalam satu kelompok, ya, dalam satu wilayah kabupaten, ya, tidak wajib dilepas untuk tanaman pangan dan perkebunan atau didaftar untuk peredaran tanaman hortikultura. Artinya varietas itu kalau digunakan untuk kelompok tertentu dalam satu kabupaten, kelompok petani, kelompoknya gitu ya, maka tidak wajib dilepas. Ini adalah hasil gugatan oleh sekelompok petani yang menganggap bahwa untuk penggunaan terbatas itu tidak efisien kalau misalnya harus dilepas terlebih dahulu. Sehingga ini dikabulkan oleh MK. Dasar hukumnya adalah tadi sudah disampaikan Undang-Undang Sistem Budidaya Tanaman Pertanian Berkelanjutan, kemudian Peraturan Menteri nomor 38 tahun tentang pelepasan varietas, yaitu untuk tanaman pangan dan perkebunan. Tanaman hortikultura pendaftaran untuk peredaran, Undang-Undang nomor 13 tahun 2010 tentang hortikultura, dan kemudian Peraturan Menteri nomor 38 tentang pendaftaran varietas tanaman hortikultura, sekarang sudah yang terbaru itu tahun 2019. Jadi bisa diupdate ya. Ini tadi yang VCU, Value for Cultivation and Use. Itu untuk pengujian pelepasan varietas ya. Untuk pendaftaran untuk peredaran hortikultura tadi ya. Ada dua uji adaptasi dan uji observasi. Uji adaptasi itu untuk memperoleh data keunggulan, kita sebut dengan uji keunggulan, serta interaksinya terhadap lingkungan. Oleh karena itu uji adaptasi kemungkinan perlu dilakukan pengujian di beberapa lingkungan ya, untuk calon varietas hortikultura yang akan didaftarkan sebagai salah satu syarat dalam peredaran benih. Itu kalau hortikultura. Uji observasi itu untuk mengetahui sifat-sifat unggul suatu varietas tanaman, biasanya tanaman buah tahunan ya, atau florikultura, tanaman obat, dan tanaman semusim tertentu yang dibebaskan dari uji adaptasi pada lingkungan tempat produksinya. Jadi ada tanaman buah tahunan, ada tanaman florikultura, tanaman obat, dan tanaman semusim tertentu. Tidak semua. Ya. Ini dibebaskan dari uji observasi. Dibebaskan dari uji adaptasi. Hanya uji observasi saja. Nah, ini adalah pelepasan varietas. Jadi varietas unggul itu uji adaptasi dulu. Setelah uji adaptasi untuk tanaman hortikultura ada uji kebenaran oleh pihak ketiga. Pihak ketiga itu bisa universitas, bisa BPSB, bisa Litbang, IPB juga termasuk pihak yang mempunyai wewenang untuk melakukan pengujian ini, diberi wewenang oleh kementerian. Ya. Setelah uji kebenaran diverifikasi oleh tim di kementerian, kemudian mendapatkan SK Dirjen atas nama menteri. Sementara untuk pangan dan perkebunan ada sidang pelepasan dari hasil uji adaptasi atau observasi oleh tim penilai pelepasan varietas, kemudian dilakukan verifikasi. Setelah itu mendapatkan SK Dirjen ya atas nama menteri, jadilah varietas komersial yang siap diperjualbelikan. Sejak Indonesia merdeka, bahkan sebelum Indonesia merdeka, sudah ada 4.428 varietas. Ya, bisa kita lihat di sini bahwa varietas yang paling tua dilepas pertama kali sebelum kemerdekaan yaitu varietas Otau Kedelai 1918. Kalau sayuran itu tomat Intan 80, buah-buahan itu Petruk 84, hias itu adalah Dayang Sumbi 98, Bio Farmaka baru 2001 dan perkebunan itu sebelum kemerdekaan yaitu kelapa sawit varietas Dura Persipera Sungai Pancur, DP Sungai Pancur. Sudah ada 4.428 dan yang paling banyak adalah sayuran. Ini karena berhubungan dengan komersialisasinya dan banyak industri benih yang terlibat di dalamnya. Yang kedua, tanaman pangan. Tanaman pangan itu padi, itu lebih dari 300 varietas. Jagung juga banyak, kedelai, urutan berikut dan seterusnya. Ada pertanyaan?
Bagaimana dengan uji adaptasi tanaman? Ya, ini tanaman pangan ini memerlukan unit lokasi. Misalnya padi sawah itu perlu 8 unit. 8 unit itu bisa 4 lokasi 2 musim. Padi gogo perlu 6 unit. 3 lokasi 2 musim. Padi rawa itu 3 lokasi 2 musim dan seterusnya. Dan ada ketentuan berapa target atau minimal karakter penting utama. Misalnya padi sawah itu 9 sampai 11 ton per hektar gabah kering giling. Kalau di luar itu maka tidak bisa dilepas dan seterusnya. Ya. Uji adaptasi tanaman perkebunan ada unitnya juga. Dalam perkebunan, pakan ternak juga ada. 3 lokasi dengan agroekologi yang berbeda dalam 2 musim panen per tahun. Jadi 2 musim panen di 3 lokasi itu tanaman perkebunan. Tanaman perkebunan semusim 3 lokasi agroekologi yang berbeda dengan 2 musim panen per tahun. Ya. Sementara uji adaptasi tanaman hortikultura itu nanti kita lihat lokasinya, tetapi kita perlu tahu dulu bahwa apa yang disebut dengan keunggulan. Tadi saya katakan varietas itu bisa dilepas jika mempunyai keunggulan. Di sini minimal 11 ya daftar keunggulan, bisa daya hasilnya bagus, ketahanan terhadap organisme pengganggu, ketahanan terhadap siraman abiotik, umur lebih genja, musim panen bagaimana, apakah panen sepanjang tahun atau pada musim tertentu, mutu hasilnya bagaimana, kualitasnya, apakah rasanya enak dan sebagainya, bagaimana ketahanan simpan lebih lama barangkali, toleransi kerusakan mekanisnya, pengangkutan begitu hubungannya, bentuk tanaman ideal, apakah bentuk tajuknya di lapangan, hubungannya dengan jarak tanam, keunikan organ tanaman untuk tanaman hias, apakah unik atau tidak, mempunyai nilai pasar tentunya. Jadi maka pasar menginginkan, walaupun dia jelek, kalau pasar menginginkan itu juga keunggulan juga. Batang bawah yang unggul ini untuk buah-buahan itu perlu ada batang bawah yang tahan terhadap penyakit. Nah ini adalah bagaimana uji adaptasi lokasi. Jadi misalnya kalau kita rekomendasi peredarannya adalah di 3 ketinggian. Ketinggian tempat itu artinya dataran rendah, dataran medium, dataran tinggi, maka perlu dilakukan pengujian di 3 ketinggian tersebut. 3 kabupaten berbeda dalam 2 tahun, karena 2 musim, dalam 2 kali penanaman, musim kemarau, atau musim kemarau, musim hujan, musim hujan. Kalau ingin diedarkan di seluruh ketinggian. Kalau hanya dan 2 musim. Kalau hanya 1 musim saja, misalnya rekomendasinya untuk musim hujan saja atau musim kemarau saja, maka masing-masing ketinggian itu ada 3 kabupaten berbeda, lalu penanaman 1 musim. Kalau 2 ketinggian saja, maka 12 unit ya 2 musim. Kalau 1 musim itu 6 unit. Nah, yang sering dipakai orang adalah 1 ketinggian 1 musim. Hanya ditanam di 3 kabupaten yang berbeda pada ketinggian yang sama, artinya kalau dataran rendah kurang dari 400 meter, kemudian 3 kabupaten berbeda ditanam di 1 lokasi. Ya, itu kalau 1 ketinggian 1 musim. Kalau 1 kabupaten saja, maka ya sudah 1 lokasi pada 1 musim. 1 kabupaten 2 musim berarti 1 lokasi 2 musim. Nah ini perlu dilihat kalau misalnya hanya 1 kabupaten saja pelepasan varietasnya, maka jumlah varietas minimal ada 4, jumlah ulangan per unit coba itu 4 juga. Ya, beda dengan yang kalau menggunakan 3 lokasi itu maka kita cukup menggunakan 3 varietas. Bagaimana dengan uji observasi? Nah ini padi sawah itu hanya 2 unit per lokasi minimal. Padi gogo, jagung ini ada 2 uji observasi tadi. Ya, perkebunan cukup 1 populasi 2 tahun panen. Ya, pakan cukup 2 unit 2 musim. Ya. Nah, uji observasi tanaman tahunan itu adalah 1 tanaman cukup. Jadi misalnya kalau kita ingin melepas durian lokal seperti durian sigundul yang Nusa Tenggara Barat, maka 1 tanaman pun cukup sebagai pohon induk tunggal disebutnya. Ya, apakah itu satu-satunya atau diseleksi berdasarkan kaidah pemuliaan. Lalu diamatilah 1 tanaman tersebut, ya paling tidak 2 musim panen berturut-turut, mulai dari berbunga hingga panen. Kemudian ada varietas memiliki karakter unggul dan stabil, terutama karakter buah. Kemudian dibandingkan dengan varietas yang sudah ada, sudah dilepas atau didaftar melalui perbandingan deskripsi. Jadi deskripsi yang sudah dilepas seperti apa, deskripsi yang kita peroleh dari pengamatan observasi di lapangan seperti apa, ada keunggulan, ada perbedaan keunggulan
maka varietas itu bisa dilepas. Itu untuk tanaman tahunan. Sementara tanaman ternak seperti pisang, nenas, salak, maka calon varietas itu satu populasi saja yang berada pada satu lokasi penanaman dan tidak bercampur dengan varietas lain. Misalnya nenas tadi, ya sudah melalui proses seleksinya. Ya, kemudian pengamatan dilakukan pada 2 musim panen berturut-turut. Ya, harus ada keunggulan untuk karakter buah. Hasil pengamatan untuk karakter ini dibandingkan dengan varietas yang sudah dilepas deskripsinya. Kemudian ada ukuran populasi karena tanaman ternak ya. Jadi calon varietas minimal 10 pohon ya. Dan yang diamati adalah 10 plus 1% jumlah tanaman populasi ya. Gitu. Sementara observasi tanaman buah semusim, sayuran semusim dan juga tanaman obat yang terbanyak dengan rimpang, maka sama tadi ya, diamati minimal selama 2 kali musim tanam sesuai dengan rekomendasi budidaya, harus memiliki karakter unggul dibandingkan dengan deskripsi yang sudah dilepas, dan jumlah tanaman yang diamati itu adalah 10 plus 1%. Gitu ya. Berbeda dengan observasi tanaman florikultura. Nah ini calon varietas diperoleh sesuai dengan kaedah breeding, kemudian pengamatan calon varietas paling sedikit selama 1 musim tanam saja, nggak apa-apa. Calon varietas harus memiliki sifat-sifat unggul dan seragam, serta hasil pengamatan untuk karakter unggul harus menunjukkan perbedaan dengan varietas yang sudah didaftar atau dengan varietas sudah beredar di masyarakat. Jadi harus ada perbedaan itu. Ada pertanyaan sampai di sini? Ada uji adaptasi, ada uji observasi. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Berikutnya adalah sertifikasi benih. Ya, sertifikasi benih itu adalah setelah varietas itu dilepas, setelah varietas itu didaftarkan untuk peredaran, maka selanjutnya sebelum diedarkan perlu adanya sertifikasi. Apa itu sertifikasi benih? Apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk menjamin produksi tinggi. Karena hubungannya dengan benih bermutu. Jadi benih itu adalah berhubungan dengan mutu. Varietas berhubungan dengan unggul. Jadi bukan benih unggul. Benih itu bermutu. Yang unggul itu adalah varietas. Jadi kalau kita sebut unggul, itu pasangannya adalah varietas. Kalau disebut dengan benih, pasangan adalah bermutu. Salah kalau kita katakan benih unggul. Yang benar adalah benih bermutu varietas unggul. Ya. Nah, jadi agar menjamin produksi tinggi, mutu produksi sesuai dengan standar dan pendapatan pengguna benih petani. Ya. Ada 3 mutu benih. Saya kira di dasar ilmu benih juga diajarkan. Ada mutu genetik. Ya. Genetik itu adalah varietas unggul, seragam secara genetik. Ada mutu fisik, bebas dari kotoran, biji gulma, kerusakan, ya, benih pecah dan lain sebagainya. Ada mutu fisiologis, kaitannya dengan daya berkecambah, vigor, kesehatan benih dan sebagainya. Jadi sertifikasi itu menjamin benih bermutu sehingga akan melindungi petani dari penipuan oleh produsen nakal. Kalau tidak ada sertifikasi, yang paling dirugikan adalah petani pengguna, ya, terutama petani yang akan menggunakan dalam skala luas. Ada peraturan perundangan dalam sertifikasi benih. Ada Undang-Undang Nomor 22 tadi tentang sistem budidaya tanaman. Ada Undang-Undang Nomor 13 tahun 2010 tentang hortikultura. Ada permentannya, ada Kepmentannya, ya, dan seterusnya, sehingga undang-undang dan peraturan menjadi acuan bagi produsen benih untuk melakukan sertifikasi benih dan bagi pengawas benih
untuk mengawasi apakah benih itu bersertifikat atau tidak. Nah, ini adalah kelas benih. Jadi ada kelas benih breeder seed gitu ya. Breeder seed itu adalah untuk open pollinated atau galur murni, varietas galur murni ya. Benih dasar, foundation seed, benih pokok ya, stock seed dan benih sebar. Sementara untuk tanaman hibrida itu ada tua jantan dan tua betina benih hibrida. Tanaman pohon itu adalah PIT tadi, pohon induk tunggal atau pohon induk pemulia. Jadilah blok fondasi, jadilah blok pengadaan mata tempel dan blok perbanyakan benih BPB. Nah, ini urutannya demikian. Tanaman ternak itu adalah rumpun induk populasi atau rumpun induk pemulia, kemudian ada blok fondasi rumpun induk, ada blok penggandaan rumpun induk dan blok perbanyakan benih rumpun induk. Jadi itu urutannya sampai kepada benih sebar, benih hibrida, blok perbanyakan benih, dan seterusnya. Kemudian bagaimana pelaksanaan sertifikasi benih? Sertifikasi benih itu dia berdasarkan pengawasan pertanaman dan pasca panen. Jadi pada saat ditanam dan pasca panen ini diselenggarakan oleh Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih, BPSB. Ya. Sertifikasi sistem manajemen mutu diselenggarakan oleh Lembaga Sertifikasi Sistem Mutu LSSM perseorangan, badan usaha, badan hukum atau instansi pemerintah yang telah terakreditasi sesuai ruang lingkup di bidang perbenihan hortikultura untuk hortikultura. Dan kemudian produk benih atau SNI itu adalah sertifikasi berdasarkan mutu akhir produksi benih. Ini diselenggarakan oleh Lembaga Sertifikasi Produk atau LS Pro, perseorangan, badan hukum atau ini. Juga sertifikasi itu bisa dilakukan mandiri, ya. Sertifikasi mandiri dilakukan oleh perusahaan yang sudah bersertifikat, ya, perusahaan yang sudah terakreditasi, ya. Nah, ini sertifikasi benih berdasarkan sistem produksi, ya. Jadi ada observasi varietas, ya, apakah dilepas atau tidak, kemudian jadilah benih sumber, kemudian pemeriksaan lapangan, ada pemeriksaan pendahuluan sebelum ditanam, pemeriksaan 1, pemeriksaan 2, pemeriksaan 3, pemberalatan panen dan processing, kemudian uji laboratoris, kemudian apakah mutu genetis, mutu fisik dan mutu fisiologisnya terpenuhi, baru kemudian pemasangan label, ya, telah lulus uji, dapatlah benih bersertifikat, kemudian baru ke pedagang benih dan konsumen benih. Ya, itu untuk padi, palawija dan sayuran. Untuk buah-buahan pemeriksaan lapangan, ya, misalnya ke-1, ke-2, ke-3, kalau lulus maka akan mendapatkan sertifikat, ya, untuk diperbanyak secara vegetatif biasanya kalau untuk tanaman buah-buah. Ini adalah sertifikat benih. Ada label tertentu yang menunjukkan bahwa nama varietas, ya, kemudian ada mutu fisiologisnya, ya, daya berkecambah begitu, ya. Ada informasi kelas benih, kemudian ada informasi kotoran benih, ya, informasi kadar air, benih murni, penyakit dan sebagainya. Ya, jadi untuk mencegah tadi, saya kira ketidaksesuaian genetis atau varietasnya sesuai atau tidak, apakah bercampur dengan benih lain atau tidak, apakah ada penyakit atau tidak, dan bagaimana daya berkecambahnya, hubungannya dengan viabilitas dan vigor benih. Saya kira itu. Ada pertanyaan? Kalau tidak, ini adalah akhir dari perjumpaan kita selama 1 semester untuk mata kuliah dasar pemulihan tanaman. Ya, semoga bermanfaat, ya, bagi Anda semua. Dan kalau nanti Anda bekerja di bidang pemulihan, maka materi selama 1 semester ini sangat bermanfaat, ya, sebagai bekal bagi Anda, ya, di bidang, ya, pemulihan, ya, kalau Anda bekerja di perusahaan benih yang berhubungan dengan pemulihan. Mohon maaf kalau ada kekurangan, ya, sampai jumpa di mata kuliah lain atau di kesempatan lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Saya akan end meeting for all, ya.